Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Qala ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala aidan laqad kana lakum fi qasasihim ibratul liulil albab. Al-ayah astagfirullahal adzim. Alhamdulillah, pagi hari ini kita berkumpul kembali dalam kuliah subuh ya di bulan Ramadan dan di akhir Ramadan, karena ini kita sudah masuk Ashurul Awakhir, 10 hari terakhir. Hari ini kita alhamdulillah masuk hari ke-20 ya, ke-20. Jadi tinggal beberapa hari lagi Ramadan akan berakhir dan akan meninggalkan kita. Maka marilah ya sekali lagi untuk mengawali kuliah subuh pagi ini saya ingin menyampaikan, menasihatkan kepada diri saya dan juga kita semuanya, mari ya kita semakin semangat mengisi hari-hari waktu di Ramadan ini dan sisa hari Ramadan ini ya. Nah, semoga kita ya oleh Allah dimudahkan untuk bisa mendapatkan Lailatul Qadar ya di salah satu malam, di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Baik, kita akan masuk di kajian kita di kuliah subuh kita pagi ini. Seperti yang kemarin saya sampaikan, pagi ini kita akan masuk ya di Ummahatul Mukminin Zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita akan masuk ke istri Nabi yang pertama, yaitu Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ya. Beliau adalah istri pertama Rasulullah SAW ya. Dan banyak sekali keutamaan yang dimiliki oleh beliau ya. Namun sebelumnya mari kita lihat di antara keutamaan itu adalah nasab beliau ya. Jadi kalau kita baca di kitab ini, maka nasab beliau adalah nasab yang termasuk yang mulia ya. Dan nasab beliau juga bertemu dengan Rasulullah SAW ya, karena memang beliau juga adalah keturunan Quraisy ya. Dan kita tahu memang Quraisy adalah termasuk nasab yang mulia ya. Khuwailid binti Asad ya, dari Bani As'ad ya. Jadi beliau termasuk dari Bani As'ad. Nah, beliau nasabnya ketemu dengan Rasulullah SAW itu adalah dari ibunda beliau ya, yaitu Fatimah binti Zaidah bin Al-Asom ya, yang nasabnya terhubung hingga Lu'ay bin Ghalib ya, yaitu nasabnya kaum Quraisy. Jadi nasab beliau bertemu dengan Rasulullah SAW sama-sama Quraisy itu adalah di Lu'ay ya, bin Ghalib ya. Nah, itu secara nasab seperti itu. Jadi nasab beliau adalah termasuk juga nasab yang mulia. Nah, berikutnya di antara keutamaan yang lain ya selain nasab ya, itu adalah beliau dikenal ya, dengan julukan At-Thahirah. Jadi beliau seorang wanita yang
yang suci, wanita yang bercahaya, ya, at-thahirah, ya. Ya, beliau diantara kenapa disebut at-thahirah itu adalah beliau, ya, di masa jahiliyah saat itu, ya, yang kehidupan luar biasa, ya, jahiliyah, ya, manusia melakukan satu perbuatan yang di luar sisi kemanusiaan, ya, dalam berbagai hal, ya. Nah, di antaranya adalah bagaimana mereka menjaga diri mereka, menjaga kesucian diri mereka, menjaga kehormatan diri mereka. Itu di masa jahiliyah dulu orang-orang cenderung istilahnya, kalau wanita-wanita sekarang ini istilahnya jadi menjual diri dengan murah, ya, mengobrol diri. Jadi artinya tidak menjaga kehormatan, tidak menjaga kesucian, tidak punya malu dan seterusnya, ya. Nah, beliau saat itu di masa jahiliyah yang kondisinya seperti itu, beliau adalah termasuk wanita yang sangat menjaga kesucian diri. Beliau Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid ini ketika kemudian nantinya menikah dengan Rasulullah SAW itu adalah sebetulnya adalah seorang janda. Jadi beliau sudah pernah sebelum menikah dengan Rasulullah SAW itu menikah dengan lelaki lain, ya, bahkan sampai 2 kali menikah, ya. Tapi beliau tetap kemudian, ya, dikenal sebagai seorang yang at-thahirah, ya, seorang yang menjaga kesucian, karena memang beliau, ya, tidak sama dengan wanita yang lain saat itu, ya. Yang kita tahu di masa jahiliyah di antara bentuk kejahilian itu adalah ya tadi. Jadi orang bisa kemudian bebas, ya, bergaul, bebas berkumpul, ya. Kemudian para wanita-wanitanya kemudian tidak menjaga diri mereka, ya, mereka bahkan kemudian, ya, berkumpul dengan beberapa laki-laki dan seterusnya. Jadi mereka tidak menjaga dirinya. Nah, namun Sayyidatina Khadijah ini beliau melalui proses pernikahan yang sah, ya, ketika menikah dengan suami sebelumnya. Ada dua lelaki yang pernah menikahi beliau. Pertama Abu Halah, ya, dan yang kedua adalah Atik. Yang keduanya meninggal, ya. Jadi keduanya meninggal, ya. Nah, kembali tadi keutamaan Khadijah ini luar biasa banyak, ya. Yang pertama tadi adalah nasab, kemudian yang kedua adalah at-thahirah, ya, julukan atau bisa menjaga diri. Nah, kemudian yang ketiga adalah beliau termasuk seorang wanita yang memiliki kelebihan dalam hal harta, ya, dalam kekayaan harta, ya, karena beliau melanjutkan, ya, usaha dari ayahnya. Jadi ayahnya ketika meninggal, nah kemudian yang bisa berhasil, yang sukses meneruskan usaha ayahnya yang seorang pedagang, ya, Quraisy. Di antara nasab orang-orang Arab, orang Quraisy waktu itu adalah seorang pedagang, ya, sebagaimana yang difirmankan oleh Allah dalam surah Quraisy itu, ya, li ila fi Quraisy ila fi mudhatasyita'i was-shaif, ya, itu orang Quraisy adalah kemudian mereka berdagang baik itu di musim panas maupun di musim dingin, ya. Nah, yang melanjutkan perdagangan adalah Sayyidatina Khadijah ini yang melanjutkan perdagangan ayahandanya, bahkan keluarga besarnya. Dia yang mengelola perdagangan adalah yang bisa mengelolanya adalah beliau. Sehingga di antara keutamaan yang dimiliki oleh Sayyidatina Khadijah adalah dia walaupun seorang wanita, tapi dia berhasil menjadi seorang pengusaha besar, ya, yang memiliki komoditi, ya, atau barang usaha itu yang banyak jumlahnya, ya, sehingga banyak orang yang membawakan dagangannya atau menjualkan dagangannya. Nah, termasuk dalam Sirah Nabawiyah kita akan temukan bahwa Rasulullah SAW itu juga termasuk salah satu orang yang menjualkan dagangan beliau. Itu di antara beberapa keutamaan yang dimiliki oleh beliau. Nah, sekarang bagaimana kemudian pertemuan beliau dengan Rasulullah SAW, atau bagaimana bisa kemudian beliau akhirnya menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, yang pertama itu adalah diawali dari sebuah mimpi, ya. Di kitab ini dijelaskan bahwa Sayyidatina Khadijah pernah bermimpi bahwa di rumahnya itu, ya, ada cahaya yang bersinar sangat terang yang menyinari sekelilingnya. Nah, beliau ini punya keponakan, ya. Punya masih saudara, ya, keponakan itu adalah seorang pendeta Nasrani, ya. Namanya adalah Waraqah bin Naufal.
Nah, maka ketika beliau mendapatkan mimpi seperti itu tadi, maka beliau mendatangi Waraqah ya, karena seorang pendeta Nasrani ya saat itu ya masih memakai Injil ala Nabi Isa tentunya, maka beliau datang ke Waraqah dan minta nasihat. Dan kemudian Waraqah menyampaikan bahwa itu adalah mimpi yang seperti yang dialami oleh orang-orang yang dulu melahirkan Nabi. Ya, maka dari itu beliau kemudian ada ya semacam harapan ya, semakan harapan semoga rumahnya itu adalah menjadi rumah di mana nanti ya Nabi terakhir itu berada. Nah, selain peristiwa itu adalah beliau juga pernah mengalami ketika beliau tawaf di Ka'bah itu. Ya, beliau pernah mendengar ada orang Yahudi yang memang diantara orang yang saat itu ya, di zaman-zaman itu getol untuk menyampaikan tentang ya kabar bahwa akan ada nabi terakhir dan seterusnya, itu adalah orang-orang Yahudi. Nah, mereka orang-orang Yahudi ini juga mereka pun menyebar, termasuk sampailah mereka di Mekah, dan mereka sering menyampaikan, sering teriak-teriak menyampaikan, dan orang-orang mendengar itu, termasuk Sayyidatina Khadijah saat itu mendengar ya bahwa ya disinilah nanti akan hadir nabi terakhir ya, nabi terakhir. Nah, sehingga lagi-lagi Sayyidatina Khadijah ketika mendengar berita dari orang-orang Yahudi itu, beliau berharap ya semoga ya beliau ya bisa, bahkan ya beliau punya harapan untuk menikah dengan lelaki tersebut ya. Jadi beliau punya harapan seperti itu, dan beliau berharap pada Allah waktu itu. Ya, karena saat itu beliau sudah menjadi seorang janda dari suami yang keduanya. Nah, kemudian yang ketiga adalah sampailah pada ketika ya beliau kemudian mempercayai atau membawakan dagangannya, menjualkan dagangannya kepada Rasulullah SAW, yang beliau kemudian utus ya pembantu beliau Maisarah ya untuk mendampingi Rasulullah SAW ya. Dan sepulang dari perjalanan dagang itu, maka Maisarah menyampaikan banyak sekali kabar, banyak sekali hal-hal yang itu menunjukkan adalah tanda-tanda keistimewaan Rasulullah SAW ya, yang lagi-lagi kemudian menambah keinginan beliau ya, dan beliau kemudian ya punya niatan untuk menikah dengan Rasulullah SAW. Nah, sehingga kemudian didukung oleh beberapa saudaranya, akhirnya beliau kemudian menikah. Nah, ketika menikah beliau berusia 40 tahun, sedangkan Rasulullah SAW 25 tahun ya, karena beliau lahir 15 tahun sebelum peristiwa Gajah ya, sedangkan Rasulullah SAW adalah lahir di tahun yang sama di peristiwa Gajah itu, sehingga selisih usia mereka adalah 15 tahun. Tapi tadi walaupun kemudian 15 tahun lebih tua ya, karena menjaga diri, menjaga kehormatan, kesucian, dan beliau adalah memang seorang yang kaya juga ya. Barangkali kalau zaman sekarang istilahnya perawatannya mungkin juga beda dengan orang biasanya ya, wanita biasanya, maka beliau pun masih terlihat ya secara fisik beliau juga masih terlihat sangat cantik, bahkan memang termasuk menjadi wanita pilihan saat itu ya, wanita pujaan banyak orang yang ingin menikahi. Termasuk dalam sebuah riwayat saya pernah membaca, yang pernah menikahi itu adalah Amr bin Hisam, atau yang nanti kemudian dikenal dengan Abu Jahal. Itu juga termasuk orang yang berkeinginan untuk menikahi beliau ya, walaupun kemudian ya saat itu beliau sudah terikat kemudian dilamar oleh Rasulullah SAW ya, sehingga Amr bin Hisam ini sudah tidak bisa menikahi beliau, yang kemungkinan ya inilah yang juga menjadi kayak semacam dendam dalam diri Amr bin Hisam itu pada Rasulullah SAW. Nah itu bagaimana kisah bertemunya beliau dengan yang kemudian terakhir, bagaimana kemudian ketika beliau sudah menikah dengan Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW kemudian mendapatkan berbagai macam keutamaan yang dimiliki oleh beliau tadi. Yang pertama adalah seluruh kekayaan Sayyidatina Khadijah itu kemudian digunakan ya semuanya, bahkan kemudian nanti untuk mendukung dakwah Rasulullah SAW ya. Dan ketika sampailah kemudian masa itu, masa kenabian, Rasulullah SAW berusia 40 tahun dan kemudian menjadi nabi itu, kemudian seluruh kekayaan Khadijah diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Sayyidatina Khadijah ini adalah wanita pertama, bahkan orang pertama yang paling pertama masuk Islam, menerima dakwah Nabi SAW adalah beliau ya, wanita pertama, orang pertama bahkan
yang pertama kali ya. Di saat orang-orang masih meragukan, masih bertanya-tanya, maka beliaulah yang pertama kali kemudian mengimani, yang meyakini dan mengikuti baginda Rasulullah SAW ya. Bahkan sampai akhir hidupnya ya, seluruh kekayaannya kemudian digunakan seluruhnya untuk di jalan dakwah Nabi SAW. Nah, kemudian yang kedua ya, Nabi SAW adalah memiliki keturunan, memiliki anak ya. Jadi Khadijah selain seorang pribadi wanita yang luar biasa, beliau juga sebagai seorang istri yang luar biasa. Tadi mendukung dakwah Nabi SAW. Kemudian yang kedua adalah memberikan keturunan. Jadi 7 dari putra putri Rasulullah SAW, 6-nya adalah dari Sayyidatina Khadijah ya. Jadi 6 putra putri yang diberikan oleh Khadijah kepada Rasulullah SAW, yaitu 2 orang laki-laki ya, Qasim yang pertama, dan itulah kenapa sering Rasulullah SAW dapat julukan Abul Qasim, dan Khadijah juga dipanggil Ummu Qasim ya, karena anak pertamanya adalah laki-laki Qasim, walaupun kemudian meninggal di usia balita ya, masih kecil. Nah, jadi dari Khadijah lah kemudian Rasulullah SAW mendapatkan seluruh keturunan, hampir seluruh keturunan, karena hanya satu yang kemudian dari wanita yang lain, dari istri yang lainnya. Nah, jadi itu kemudian. Nah, yang terakhir adalah yang luar biasa ya. Suatu ketika Rasulullah SAW sudah menjadi nabi ya, maka ketika malaikat Jibril turun ya, pernah suatu ketika malaikat Jibril kemudian mendatangi Rasulullah SAW, maka beliau kemudian ini menunjukkan betapa keutamaan Khadijah ya. Maka beliau kemudian menyampaikan kepada Rasulullah SAW bahwa ya ada salam dari Allah untuk Khadijah dan dariku. Jadi barangkali satu-satunya ya wanita, bahkan satu-satunya manusia ya yang pernah hidup di dunia yang mendapatkan salam dari Allah dan dari malaikat Allah itu adalah Khadijah ini. Nah, ini diantara karena apa? Karena memang pengorbanan, karena segala ya yang dilakukan beliau untuk mendukung Rasulullah SAW itu luar biasa ya, sehingga layak kemudian mendapatkan itu. Dan bahkan ya kemudian diberikan janji oleh Allah ya, selain kemudian tadi dapat salam, maka diberikan kabar gembira bahwa sudah disediakan ya tempat di surga untuk Sayyidah Khadijah ini, yang di sana tiada keletihan lagi ya, karena memang seluruh hidupnya itu memang barangkali mengalami kesulitan ya. Dakwah Nabi SAW awal itu kan memang penuh dengan kesulitan luar biasa. Nah, inilah sekelumit ya singkat kisah Sayyidah Khadijah. Tentunya memang tidak bisa menggambarkan secara utuh, sehingga mari kita kejar lagi ya, baca-baca lagi dari referensi yang banyak tentang beliau. Nah, ya tadi ya kesimpulannya intinya dari nasab, dari keutamaan, dari hal-hal yang didapatkan, dari keistimewaan yang beliau dapatkan kemudian adalah, maka ini pelajaran buat para wanita ya, buat para wanita baik secara pribadi maupun sebagai seorang istri ya. Maka yang pertama adalah ya, jagalah diri. Jadi harus menjaga diri, menjaga kesucian, menjaga kehormatan, memiliki rasa malu yang tinggi. Nah, itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ketika kemudian sudah menikah ya, maka harus taat kepada suami, kemudian harus mau berkorban sepenuhnya pada suaminya ya, mendukung apapun yang dilakukan oleh suaminya ini. Dan seluruh keletihan-keletihan itu nanti insya Allah akan diganti oleh Allah dengan ganti yang luar biasa. Walaupun lebih kaya ya, walaupun lebih ya terkenal dan seterusnya, tapi beliau kemudian tetap tunduk, tetap kemudian ya merendahkan diri di hadapan suami. Ya, ini luar biasa seorang wanita Khadijah yang kemudian diberikan kabar gembira dari Allah, dapat salam, bahkan dapat surganya yang tiada keletihan di sana. Semoga seluruh wanita mukmin ya bisa mengambil hikmah, bisa mengambil manfaat dari kisah beliau ini ya, walaupun secara singkat ini, dan mempraktekkan dalam kehidupan sehari, sehingga para wanita mukmin, istri-istri mukmin ya bisa kemudian kembali menjadi seperti Khadijah hari ini, yang bisa kemudian mengangkat kembali kemudian Islam ya, menjadi kuat, menjadi bangkit ya, menjadi tinggi. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri dengan
fil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.